karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Terakhir kita sudah sampai ke tingkatan yang ketiga dari agama Islam, yaitu tingkatan al-ihsan. Tingkatan al-ihsan. Dan ihsan memiliki satu rukun, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak mampu seperti itu, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Baik. Sekarang kita baca dalilnya, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil ihsan. Firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsinun. Ini muhsinun apa ini? Isim fa'il. Ahsana yuhsinu. Ihsanan. Ya. Bisa dipahami? Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama ma'iyah sini, ma'iyah khassah. Ya, ma'iyah khassah. Bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang melakukan ihsan. Melakukan ihsan. Baik. Jadi pendalilannya di sini. Walladzina hum muhsinun. Sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ihsan. Dan ihsan kita sudah sebutkan kemarin, ada dua, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepada Allah, dan ihsan kepada makhluk. Ya. Ihsan kepada makhluk dengan harta, dengan kedudukan, dengan ilmu, ya, dengan anggota badan. Baik. Adapun disebutkan rukunnya di hadis Jibril, itu ihsan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dalil ihsan. Ma'iyah khassah yang kita sebutkan tadi, ma'ah, itu berupa pertolongan, ya, berupa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ma'iyah khassah. Kemudian wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Dan bertawakkallah engkau Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, yang Maha Agung, yang Maha Mulia, dan Ar-Rahim, Maha Pengasih. Alladzi yaraka hina taqum. Bertawakkallah engkau kepada Allah yang melihatmu, yaraka, yang melihatmu ketika kamu berdiri salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqallubaka fis sajidin. Bertawakkallah engkau kepada Allah yang melihat perubahan gerakanmu di tengah orang-orang yang sujud. Ya. Innahu huwas sami'ul alim. Sungguhnya dia adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari sisi mana pendalilan ihsan di sini? Itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha melihat dirimu, wahai Muhammad. Ya. Ketika kamu berdiri untuk melakukan salat, ya, perubahan gerakanmu di tengah orang-orang yang sujud. Kemudian Allah sebutkan dua nama, As-Sami' Al-Alim. As-Sami' Al-Alim. Yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Kita yakin betul Allah Subhanahu wa taala maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Ini bisa masuk ke derajat yang kedua dari ihsan, yaitu apa? Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Termasuk ke jenjang muraqabah di sini.
Kita sadar betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui dan Maha mendengar. Bisa ini dalil ihsan. Apa yang disebutkan di rukun ihsan tadi. Paham ini ya? Jadi rukun ihsan satu. Tapi ada dua tingkatan di situ. Ya. Tingkatan yang paling tinggi anta'budallaha ka'annaka tarah. Ini ketika ilmu seorang tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Ya, sudah hebat ini bisa sampai ke jenjang ini. Ya, di bawahnya ini. Kita yakin ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ya, Maha mendengar, Maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bisa dipahami? Ini bentuk ihsan. Kalau tadi dalam bentuk isim fa'il muhsinun. Ya, di sini dalam bentuk apa? Penyebutan ya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan ihsan. Baik. Dan ini sama dengan dalil selanjutnya wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala surah Yunus ayat 61, wa ma takunu fi sya'nin. Baik. Tidaklah engkau berada pada sebuah urusan. Sya'nin nakira dalam susunan penafian. Urusan apapun. Kondisi apapun. Wa ma tatlu minhu min Qur'anin. Dan tidaklah engkau membaca ya, dari Al-Qur'an. Baik. Apapun yang engkau baca. Wala ta'maluna min amalin. Dan tidaklah kalian melakukan sebuah amalan. Jadi ini nakira semua. Amalin, sya'nin, dan Qur'anin. Dalam susunan penafian. Tidaklah kamu berada dalam sebuah urusan. Tidaklah engkau membaca sebuah Qur'an. Dan tidaklah kalian melakukan sebuah amalan. Illa kecuali kunna alaikum syuhudan. Kecuali kami atas kalian itu sebagai saksi. Idh tufiduna fi, ketika kalian melakukan hal tersebut. Jadi tidak ada yang lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu, Maha melihat, Maha mendengar, mempersaksikan seluruhnya. Baik. Itu dalam bentuk kondisi, dalam bentuk bacaan, dalam bentuk amalan, kita melakukan sebuah amalan saleh atau tidak. Ini kata Allah, illa kunna alaikum syuhudan. Tidaklah kalian melakukan itu kecuali kami yang akan menjadi saksi. Dan sudah lewat di tafsir ya, tafsir juz amma ya, kita dijelaskan tentang sifat malaikat ya, kiraman katibin ya, malaikat-malaikat yang mulia yang menulis, yang mencatat amalan-amalan hamba. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kita kerjakan. Ini melahirkan apa ini? Melahirkan ihsan. Muraqabatullah. Jenjang yang kedua tadi. Ya, jenjang kedua dari rukun ihsan. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, kita sadarkan bahwasanya kondisi apapun, amalan apapun yang kita lakukan, bacaan apapun yang terlontar di lisan kita, Allah mempersaksikan hal tersebut. Ya. Allah tahu, Allah lihat, Allah dengar. Tercatat. Tidak ada yang luput. Ini melahirkan muraqabatullah. Ini jenjang ihsan. Jenjang ihsan. Yang jenjang kedua. Baik. Selesai belum? Wa ma ya'zubu an rabbik. Dan tidak ada yang tersembunyi dari Rabbmu min misqali dzarratin. Sebiji dzarrah pun fil ardi, di bumi ini, wala fis sama, tidak pula di langit. Coba lihat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Sebiji dzarrah, apa dzarrah kemarin? Tafsir Muyassar, dzarrah namlatun saghirah, semut kecil. Ya, biasa itu kalau kita pakai baju ada yang gatal itu, pasti dapat jadi tapi deh gatalnya merah langsung. Semut kecil sekali. Karena semut beda-beda size-nya ya. Ada yang semut pohon, itu. Amin, yang rumahnya itu daun, dia sambung-sambung. Ini namlatun saghirah, semut kecil. Tidak ada yang luput dari Allah. Tersembunyi dari Allah, ada. Ya. Dan ini nakirah, ya, sama dengan tadi. Mithqali dzarratin nakirah dalam susunan apa? Penafian.
mencakup seluruhnya. Di bumi, begitu pula di langit. Ya, tidak ada yang tersembunyi. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wala asghara min dzalik. Tidak pula yang lebih kecil dari itu. Lebih kecil dari semut, kecil itu. Mithqal dzarrah, lebih kecil lagi. Allah tahu. Orang sekarang apa bilang itu bakteri-bakteri apa virus-virus yang nanti pakai mikroskop, pakai apa dilihat itu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Nah, siapa yang ciptakan? Itu virus corona, virus HIV apa semua itu siapa yang ciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah tidak tahu? Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Bagaimana Allah bisa cipta kalau Allah tidak punya ilmu tentang ciptaannya? Ini Allah tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang lebih kecil dari itu, begitu pula wala akbar, dan juga yang lebih besar. Illa kecuali fi kitabim mubin, kecuali semuanya dalam kitab yang nyata. Jadi kalau kita kaitkan dengan pembahasan takdir, ya ini apa? Di lauhul mahfud. Ini makhluk ada, ini dia bergerak, dia begini semua telah tertulis. Yang mana sebelumnya didahului oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang perkara tersebut. Oleh karena itu dia ditulis saja 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan Allah tahu ya hal tersebut. Ya. Baik. Bisa dipahami ini dalil tentang apa? Ihsan. Dalil tentang ihsan. Kemudian terakhir beliau sebutkan baik. Mana ini? Ini. Wad dalilu minas sunnah. Dalil dari sunnah. Jadi setelah beliau menyebutkan 3 tingkatan agama, ya, yang tingkatan pertama Islam, tingkatan kedua iman, tingkatan ketiga ihsan, lengkap dengan rukunnya. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun ihsan ada 1. Beliau sebutkan dalil dari Al-Quran. Di sini beliau di akhir ya pembahasan pokok yang kedua ini beliau sebutkan dalil dari sunnah. Yang mana dalil ini, hadis ini mencakup ya pembahasan tentang tingkatan agama yang 3, Islam, iman dan ihsan, plus dengan rukun-rukunnya. Jadi karena dengan apa? Hadis Jibril. Ya, wa dalilu minas sunnati hadits Jibril al-masyhur. Dalilnya dari sunnah, dalil dari perkara-perkara ini, tingkatan agama, Islam, iman, ihsan, rukun-rukunnya, rukun Islam berapa, rukun iman berapa, rukun ihsan berapa ini. Ini dalilnya hadis Jibril. Hafalin ya. Ini wajib dihafal. Ini hadis kedua di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ini hadis yang kedua di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dan ini hadis pertama di kitab Sahih Muslim. Ini hadis Jibril ini. Hadis pertama di kitab Sahih Muslim. Ini riwayat Muslim, bukan Bukhari. Ya, tidak ada riwayat Bukhari. Ini riwayat Muslim. Hadis Jibril panjang. Tapi satu kali hafal insyaallah manfaatnya sampai seterusnya. Ya, dihafal ya. Ini hadis kedua di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Baik. Dalilnya dari sunnah itu hadis Jibril yang masyhur yang terkenal an Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia, khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, id tala'a alaina rajulun syadidu bayadhi thiyabi syadidu sawadi syar. Kata Umar radhiyallahu anhu, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini lahirnya di Masjid Nabawi, di masjid, duduk di masjid bersama Nabi SAW. Tiba-tiba tala alaina rajulun, muncul di hadapan kami seorang lelaki. Ya. Dan ini yang kita ketahui, ketika malaikat itu berubah wujud, sebagaimana kita sudah sebutkan ya di keimanan tentang malaikat, itu mereka berubah wujud itu belum pernah didapati dalil yang menyebutkan mereka berubah menjadi perempuan.
Ya, selalu menjadi seorang lelaki ya. Seperti ketika mereka datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Lut, itu seorang lelaki. Paham? Termasuk di sini, malaikat Jibril alaihissalam ini berubah wujud dalam bentuk seorang rajulun, seorang lelaki. Bagaimana sifatnya? Dua disebutkan. Atau lebih ya, nanti sifatnya lain. Zahirnya sini, syadidu bayadhi thiyab. Dia punya pakaian, baju itu sangat putih. Syadidu sawadi syar. Sangat hitam rambutnya. Syar, rambut, sawad hitam. Syadid sangat. Jadi tatkala kata Umar radhiyallahu anhum, ketika kami lagi duduk-duduk bersama Nabi SAW di masjid, tiba-tiba muncul siapa? Seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Perhatikan. Kemudian Umar menggambarkan lelaki ini. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat pada orang ini atharus safar. Athar bekas-bekas tanda-tanda perjalanan. Maksudnya ya, bekas-bekas seorang sedang melakukan perjalanan jauh. Ya, seperti kusut rambutnya ya. Ya, mungkin mukanya agak kotor ya, kena debu. Ya, pakaiannya juga lusuh mungkin. Capek, dodong, ya, letih. Tidak nampak pada orang ini bekas-bekas tanda perjalanan. Bersama dengan itu, wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada satupun di antara kami yang mengenal lelaki tersebut. Ahadun nakirah. Dalam susunan penafian. Anda sudah paham kondisinya nih? Ada seorang lelaki, sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tiba-tiba muncul. Sekarang saya tanya, ada berapa kemungkinan ketika ada orang yang datang ketika itu? Berapa kemungkinan? Hanya dua. Mungkin dia orang Madinah, tinggal di Madinah, berarti pasti ada yang kenal. Atau dia orang memang datang dari jauh. Pasti ada bekas-bekas perjalanan. Tapi Umar bilang apa? Ini orang, putihnya pakaiannya, ya, hitamnya rambutnya, tidak ada bekas-bekas tanda perjalanan, plus tidak ada satupun yang kenal di kota Madinah. Kira-kira kalau kita ini saudara, ini ya, paham ini? Oh sekarang mungkin kita perjalanan naik pesawat mungkin masih ya tidak terlalu kelihatan. Zaman dulu kan ada pesawat. Ya, orang pakai onta saja, pakai kendaraan itu pasti kelihatan. Orang musafir ya. Ya, di luar kota Madinah pasti kotor ininya apa semua, ada barang-barangnya, ada tenteng, ada ontanya. Ini tidak langsung muncul. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki. Dan nampak kan sangat putih pakaiannya. Orang musafir pakai pakaian putih sudah coklat, kuning. Coba lihat. Ini sudah, ini menambah rasa penasaran para sahabat. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat sini. Langsung duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Di sini dua penafsiran disebutkan. Ini bisa pahanya Nabi SAW dan bisa pahanya sendiri. Ini adab ya, coba lihat. Dia rapatkan lututnya ke lututnya Nabi SAW, kemudian dia letakkan tangan. Ya. Letakkan tangannya di atas pahanya atau pahanya Nabi SAW. Kemudian dia bilang, waqala ya Muhammadu. Dia bilang, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ceritakan tentangku, beritakan kepadaku tentang Islam. Dan ini panggilan-panggilan seperti ini bukan sembarangan ya.
Para sahabat radhiyallahu anhum itu memanggil Nabi SAW itu ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Itu tidak ada panggilan nama begitu. Ya, tidak ada panggilan nama. Kecuali mungkin dia Arab Badui. Nah, itu baru namanya orang kampung ya, pedalaman. Ya. Tidak tahu adab, mengerti begini. Dia panggil, wahai Muhammad, beritakan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi jawab dengan menyebutkan rukun Islam yang 5. Ini tingkatan pertama dari agama. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saya jelaskan ke kita bahwasanya agama ini ada 3 tingkatan. Yang paling rendahnya Islam. Yang kedua iman. Yang ketiga paling tinggi ihsan. Bisa dipahami? Baik. Beliau menjawab, Islam adalah antashhada an la ilaha illallah. Ini double ya, ini satu saja. Baik. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Engkau mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini rukun Islam yang pertama. Terdiri dari 2 kalimat syahadat. 2 kalimat. La ilaha illallah dan anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, wa tuqimas shalah. Engkau menegakkan salat. Ya. Menegakkan salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah. Engkau membayar zakat. Yang keempat, wa tasuma Ramadan. Engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Ini urutan yang kita hafal di Indonesia ya. Ini urutan yang kita hafal di Indonesia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar itu dibalik. Haji nomor 4, puasa nomor 5. Tapi itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Terakhir yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke al-bait, ini pakai alif lam, bukan sembarang rumah ya. Tapi Baitullah al-Haram, itu di Ka'bah. Engkau berhaji ke Ka'bah jika engkau mampu untuk berjalan ke sana. Ya, istita'ah sini mencakup fisik dan juga biaya. Biaya pun dibagi. Biaya untuk keluarga yang ditinggal dan biaya dalam perjalanan sampai kembali. Plus untuk perempuan istita'ah sini tambah adanya mahram. Perhatikan, dia bertanya tuh, akhbirni anil Islam, khabarkan kepadaku tentang Islam. Nabi jawab. Baru dia bilang, setelah Nabi jawab, faqala sadaqta. Dia bilang, kamu benar. Ini semakin menambah keanehan. Karena orang bertanya, biasanya apa? Dia tidak tahu jawaban. Masa dia bertanya? Coba perhatikan. Kata Umar, fa'ajibna lahu, kami heran sama orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya kepada Nabi, kemudian dia benarkan. Apa maksud? Kan dia bertanya berarti tidak tahu. Ketika dia benarkan berarti dia sudah tahu jawabannya. Karena baru orang asing, tidak ada yang kenal. Ya, bertanya dikasih tahu rukun Islam, langsung sadaqta. Maka kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami pun heran. Dia bertanya kepada Nabi dan dia benarkan. Nanti akan ada faedah di sini ya. Akan ada faedah di sini. Tapi itu apa? Ketika kita mengetahui jawaban sebuah pertanyaan, boleh kita bertanya. Walaupun kita sudah tahu jawabannya. Tapi dengan niat apa? Bukan untuk mengetes. Tapi untuk apa? Untuk mengajarkan kepada yang lainnya. Berarti kita tahu tentang hukum isbal misalnya. Kita sudah tahu hukumnya, isbal haram. Jadi yang hadir ketika itu banyak mungkin yang musbil. Kita tanya ke Ustaz, supaya Ustaz jelaskan ke semua. Tidak apa-apa kita bertanya. Walaupun kita tahu jawabannya. Bukan tale-tale, bukan. Bukan mau mengetes, tapi ingin mengajar. Itu niatnya. Ya, ingin mengajar kepada yang lain. Nah kita mungkin kalau kita langsung jelaskan agak berat. Ya, mungkin belum terlalu ini atau mungkin tidak didengar. Tapi kalau Ustadz, kita tanya ke Ustadz yang jelaskan malah bagus. Semua dapat penjelasan. Bisa dipahami? Ini
Pertanyaan pertama. Ini masih panjang ya, kita lanjut besok saja. Ada 5 pertanyaan. Jadi tentang Islam, iman, ihsan, tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. 5 pertanyaan. Ya. Insyaallah kita lanjut besok. Baik. Gimana besok hafal ya? Semua sudah hafal besok? Bisa? Abdillah. Pendek ini. Ini rukun Islam, rukun iman, ya, rukun ihsan. Mudah, mudah. Apalagi kalian sudah belajar bahasa Arab. Itu belajar bahasa Arab, nahwu sharaf itu mempermudah kita menghafal Al-Qur'an, sunnah itu gampang. Kenapa? Sedikit banyaknya kita mengerti arti. Karena kita sudah belajar. Itu mempermudah sekali. Berbeda anak kecil, tidak tahu apa-apa dia mau hafal. Diandalkan biasanya audio visualnya, ya, diandalkan audio visual. Sekian, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.